Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir dengan saya, Budak Katung. Kali ini saya ingin berbagi cerita tentang bagaimana saya mengawali jadi penjahit ya. Pada awalnya saya tuh menjahit. Waktu itu lulus SD, saya kan nggak begitu banyak punya baju. Sehingga baju-baju saya sekolah itu bagaimana caranya biar bisa dipakai buat ngaji. Baju sekolah itu kan pendek, jadi gimana caranya biar bisa buat ngaji, jadi dibikin panjang. Dan untuk bajunya itu saya kasih lengan gitu kan. Waktu itu saya cuma bikin-bikin gitu aja dan nggak bisa kan, belum belajar. Tapi ternyata jadi. Kemudian untuk unrocknya itu kan pendek tapi kerut keliling, jadi lebar. Jadi gimana caranya biar jadi panjang. Terus kalau zaman dulu itu kan baju kombinasi itu masih jarang. Jadi mau disambung ke bawahnya warna lain itu sering diketawain. Jadi akhirnya saya punya cara. Saya bongkar, kemudian saya kurangin lebarnya itu, saya pindahin ke bawah. Akhirnya unrocknya jadi panjang. Dari situ bapak saya tuh ngelihat saya ada bakat buat ngejahit ya, buat bikin baju. Akhirnya saya tuh dikursusin di tetangga jauh ya, di orang yang bisa menjahit. Saya kursus di sana ya cukup lama, tapi ternyata kursus itu susah. Sama sekali saya tuh nggak bisa mempelajari dari cara-cara bikin pola. Ternyata menjahitnya itu lebih mudah daripada bikin pola. Dan hampir 1 tahun saya tuh kursus. Ya bukan, bisa dibilang kursus juga, enggak, cuma sering main-main aja di sana. Dan saya tuh nggak ngerti, nggak paham sama sekali sampai akhirnya saya keluar dari tempat kursus menjahit itu. Dan sama sekali nggak bisa, ya pernah praktek itu semuanya dibuatin sama gurunya, sama guru saya. Dan pola itu sama sekali nggak mengerti, nggak maksud sampai sekarang ya. Jadi saya akhirnya keluar dan sama sekali udah nggak mempelajari menjahit lagi. Kemudian saya menikah dan saya udah melupakan menjahit, tidak memegang jahitan sama sekali. Dan waktu itu saya dibeliin jahitan sama bapak saya juga, saya biarin gitu aja, dan sempat mau dijual sama rongsokan juga jahitannya karena saya nggak bisa sama sekali. Dan ya kalaupun sekedar permak itu ya motong celana aja sering pendek sebelah, panjang sebelah gitu. Kalau ngecilin ya nggak bener, nggak enak dipakai. Akhirnya saya malas, ternyata susah menjahit itu. Akhirnya saya tuh memilih untuk dagang aja. Jadi saya tuh berjualan keliling ya selama 10 tahun. Dengan menjajakan makanan, bikin sayur, jualan sayur dan lain sebagainya. Selama 10 tahun saya tuh berjualan. Akhirnya pada tahun 2010 saya memutuskan untuk berhenti berjualan. Dan saya beralih ke kebun. Waktu itu saya tuh ngurusin kebun sawit lah. Jadi sering bersih-bersih di kebun sawit. Tapi saya agak bingung ya, ternyata pemasukannya gak ada karena kebun sawitnya belum berbuah. Akhirnya saya tuh mencoba untuk berjualan di rumah, buka warung kecil-kecilan, dan alhamdulillah lancar. Akhirnya saya di rumah berjualan sembako kecil-kecilan gitu. Udah gitu pernah suatu hari saya tuh beli baju di pasar buat anak saya, dan itu tuh
kurang bagus dan harganya mahal ya. Akhirnya saya tuh ingin mencoba menjahit, dan di pasar itu saya lihat ada kain cari ya, samping begitu, selendang. Itu harganya cuma 25.000 dan coraknya bagus. Saya coba beli harga 25.000 itu. Dan sampai rumah saya mencoba bikin baju untuk anak saya, dan hasilnya ya walaupun acak-acakan masih lumayan daripada yang saya beli gitu kan. Kebetulan itu jelek yang saya beli itu. Karena sebenarnya baju yang saya bikin itu ketolong sama coraknya yang bagus. Terus anak saya yang laki-laki itu menantang saya yang gede. Itu kan saya bikin buat baju cewek untuk adiknya. Mama bisanya cuma bikin baju cewek, nggak bisa bikin baju laki-laki. Coba kalau bisa bikin baju saya, katanya. Akhirnya kan ada sisanya itu, saya bikinlah untuk baju anak saya yang laki-laki. Dan dipakai buat pengajian. Sebenarnya itu sangat jelek baju itu. Tapi ya itu karena coraknya bagus. Jadi terus sampai pengajian itu disorakin sama teman-temannya. Bajunya baru, katanya. Terus, enggak, ini bukan baru, kata anak saya. Ini mak saya yang bikinin, katanya. Emang mak kamu bisa bikin baju? Ya begini, katanya. Terus gurunya itu, guru ngajinya tuh ngeliat gitu. Terus coba main ke rumah. Ibu bisa bikin baju? Enggak, cuman bikini doang gitu, coba-coba. Terus kebetulan waktu itu saya beli lagi kan, punya anak saya itu kok orang pada senang, saya beli lagi kain. Jadi saya niatin buat bikin punya saya sendiri. Dan ternyata disir sama guru anak saya. Akhirnya saya nggak jadi pakai, dibeli sama guru anak saya. Waktu itu harganya itu cuma 35.000 saya jual. Dan dari guru anak saya itu, dia tiap hari bajunya yang dipakai itu baju buatan saya. Jadi kering pakai, cuci kering pakai, begitu terus. Dan dari situ para gadis-gadis teman-temannya gitu ngeliat dia pakai baju coraknya bagus, dari mana? Terus dibilang dari mbak itu, katanya. Terus satu persatu itu pada minta, pada pesen. Jadi kita tuh sampai punya langganan beli cari tuh di pasar yang harga 25 itu. Saya beliin terus. Akhirnya ya yang tadinya cuma satu orang jadi banyak yang minta. Dan di pasar yang dari harga 25 itu sudah nggak ada lagi. Ada cari yang harganya agak tinggi, jadi terus coraknya itu kurang bagus. Bingung saya. Terus ada yang minta tuh bikin baju seragam untuk pengajian. Akhirnya saya mencoba untuk belanja ke toko gede kain. Jadi saya titip ke tetangga, kebetulan seorang kepala sekolah yang sering keluar daerah ya, keluar kampung ya, untuk belanja ke kota lah gitu. Karena di sini kan jauh sekali dari perkotaan, jadi mau belanja itu sangat susah. Dan akhirnya kita kebeli kain lumayan, entah berapa meter waktu itu, dan bikin baju untuk anak yang mungkin kira-kira hampir 50 anak ya, 50 orang mungkin. Dari situ akhirnya terus saya mencoba belanja kain dan bikin lagi baju. Dan alhamdulillah sekarang saya udah nyiapin kain ya untuk yang memesan baju. Sekarang udah bisa bikin baju walaupun nggak bisa bikin pola. Jadi sampai sekarang tetap nggak pakai pola. Jadi cuma dipotong-potong aja, dikira-kira untuk ukuran SML gitu segimana. Terus saya juga terus belajar mengukur badan gitu kan, tadinya sama sekali nggak bisa. Dan sekarang udah bisa mengukur badan. Dan untuk ukuran L itu biasanya kan mak saya menggunakan inci, itu 38 inci untuk ukuran lingkar dada. Dan untuk lengan, lebar lengan itu di dekat siku itu ya,
dekat ketiak itu biasa saya menggunakan 9 inci kali 2 itu untuk lebar kainnya, terus nanti kepotong sama ketiaknya. Itu sudah enak dipakai, longgar, nggak kesempitan dan nggak kegedean. Itu untuk ukuran L ya. Ntar kalau ukurannya kecil, lebih kecil lagi dikurangin lagi sekitar 8,5, terus ada yang lebih kecil lagi jadi 8. Itu untuk rata-rata anak gadis ya sampai orang tua. Kalau untuk anak-anak kecil agak di bawahnya lagi. Itu untuk ukuran lingkar lengan bagian dekat ketiak gitu. Ya, di situ pengalaman awal menjahit dan sekarang sih walaupun nggak pinter, nggak bagus banget, ya alhamdulillah dipercaya orang, ya banyak yang suka gitu sudah alhamdulillah udah bersyukur. Ya walaupun masih kecil karena saya memang cuman melayani untuk sekitar aja, untuk wilayah sini gitu, nggak membuka online. Ya sempat ada, saya kan punya Facebook, ada yang meminta dari daerah Surabaya gitu, meminta di online. Saya nggak sanggup dan saya nggak pernah main online, nggak bisa gitu. Ya banyak yang menyarankan untuk online supaya bisa lebih berkembang, tapi ya mungkin capeknya lebih gitu, jadi lebih baik hanya menerima untuk sekitaran kampung saya aja udah cukup. Ya di sini saya menyiapkan baju-baju untuk harian gitu ya, maksudnya pembuatan baju. Kalau baju jadinya sih nggak ada, kita nggak buka butik ya. Dan baju dinas juga ya guru-guru, jadi terus bidan-bidan sering bikin di sini. Dan kita juga sempat buka untuk pembuatan kaos ya plus sablonnya, tapi untuk sementara waktu berhenti karena tangannya nggak memadai ya, nggak, tenaganya nggak cukup, akhirnya berhenti. Dan mesin yang udah kebeli pun seperti yang di belakang ini, mesin overdeck itu nganggur, jadi kita ada beberapa mesin ini nganggur semua. Yang saya gunakan justru mesin hitam yang klasik itu, jadi saya merasa lebih nyaman dengan mesin hitam dengan mesin klasik. Jadi cukup digoes aja, nggak pakai colokan, nggak pakai lampu, nggak pakai listrik, cukup digoes sambil olahraga kecil-kecilan. Karena saya nggak pernah keluar ya, di rumah aja nggak pernah jalan, jadi kalau saya pakai mesin saya lebih sama sekali nggak jalan kan. Kalau kita pakai mesinnya digoes kan, seenggak-enggaknya kita olahraga kecil-kecilan. Sengaja saya lakukan itu. Ya saya sempat menggunakan mesin tipikal yang sekarang ini masih ada. Ini dia. Dan itu nganggur sama sekali ya untuk mesin-mesin tipikal. Dan ya termasuk overdeck yang di belakang saya ini. Kemudian ada mesin obras yang di sebelah kanan saya, itu nganggur semua. Saya menggunakan mesin hitam merek Butterfly ya, zaman dulu banget, sama merek Singer juga. Kita juga ada mesin hitam, ada 3 juga nganggur semua. Dan untuk obrasnya saya menggunakan Singer. Ya itu aja, cuman sekadar cerita-cerita aja ya untuk membuat konten video YouTube. Ya bersyukur sih bisa kerja walaupun hanya di rumah, bisa nungguin anak, bisa ngurus keluarga, bisa nyambi-nyambi ya, bisa sambil malas-malasan kadang-kadang. Kalau penyakit malesnya tumbuh, tidur. Kalau lagi pas semangat, pas jahitan banyak ya kadang mau nggak mau ya kita semangat. Terus kebetulan jahitannya gampang-gampang, enak-enak, ya semangat. Kalau lagi pas ketemu sulit, susah, kadang-kadang males.
Ya namanya manusia kan gak ada yang sempurna, memang kadang-kadang ketimpa rasa malas, kadang juga semangat. Apalagi untuk penjahit itu memang kebanyakan penyakitnya malas, ngantuk. Seperti yang ada di grup-grup itu, saya kan ikut di grup-grup tentang menjahit. Itu banyak keluhannya untuk para wanita itu penyakit malas. Kalau udah duduk di kursi jahit itu bawaannya ngantuk. Dan saya pun demikian gitu. Ya kemarin itu sempat ada yang minta kursus di sini dan adalah 2 orang tuh sempat saya terima. Tapi ternyata ya dia merasa kesulitan dan merasa bosan mungkin, ternyata menjahit itu susah mungkin bagi dia. Emang lebih susah daripada pelajaran sekolah ya. Kalau ibaratnya pelajaran sekolah salah 1, 2, 3, 4 soal gitu, nggak masalah ya. Tetap kalau naik kelas, tetap naik kelas. Tapi kalau bikin baju salah 1, ya udah fatal, nggak jadi. Ibaratnya kalau bikin baju lengannya kebalik, jadi yang bagian keteknya berada di atas, ya udah itu nggak jadi. Kalau pelajaran MTK kan ibaratnya ada yang salah. Kalau seumpama 10 soal salah 3 masih dapat 7. Kalau untuk bikin baju salah 1 aja udah hasilnya jadi 0. Karena orang mungkin nggak mau nerima ya kalau salah gitu. Terus masang sleting juga nggak semudah kita bayangin. Ternyata kalau sudah dipegang itu susah ya kalau untuk yang pemula gitu. Kadang kita berkali-kali ngajarin, ternyata hasilnya nanti lupa lagi. Karena mungkin orang itu bakatnya tidak di situ ya, mungkin tidak pelajarannya tidak berfokus di situ. Dan ternyata menjahit itu sesuatu yang membosankan mungkin. Akhirnya keluar. Dan sempat ada yang minta lagi, saya udah nggak sanggup. Ya saya sendiri merasa malas ya untuk mengajarin. Karena kalau sulit itu sudah berkali-kali ternyata nggak masuk-masuk di pikiran yang diajarin gitu. Kalau yang bakat kan memang dikasih tahu sekali 2 kali udah langsung ngerti, langsung memahami. Tapi kalau yang tidak ya emang agak susah ya. Tapi mungkin karena memang gadis juga ya sama seperti saya dulu, sama sekali nggak mau masuk di pikiran saya. Tapi begitu udah berkeluarga, udah pikiran kita udah pecah, udah mesti usaha gimana caranya dapetin duit ya, untuk bantu suami, untuk bantu keluarga, untuk beliin jajan anak. Akhirnya kita berjuang dan bisa dengan sendirinya. Ya mungkin itulah jalan. Ya jalan rezeki kita gitu. Ya di samping kesulitan kita, di samping ada yang merasa malas gitu, tapi ada juga yang merasa pengen banget kerja seperti saya ibaratnya gitu. Di saat kadang kita merasa malas, merasa jenuh, jengkel, bosan, tapi di sisi lain ada yang berkeinginan ingin seperti saya ibaratnya begitu. Katanya sih kerjanya cuma duduk tapi dapat uang kayak gitu kalau dilihat dari sekilas ya. Walaupun ya sebenarnya capek juga sih menjahit itu, kerjanya duduk. Dan ya capeknya sih enggak, jenuhnya, ngantuknya, bosannya itu yang bikin jadi penyakit. Sehingga akhirnya kadang-kadang kerjaan itu terbengkalai. Ya memang bisa dibilang sawang sinawang. Saya sendiri tuh ngelihat orang yang kerjanya deres gitu, ngiri pengen deres. Kan ada masanya gitu. Kalau deres kan pagi berangkat, siang udah kelar, kemudian bisa enak-enakan tidur-tiduran di rumah. Padahal mah ya kadang juga ya orang deres pagi itu pergi belum ngapa-ngapain, belum masak, belum apa, belum ngurusin rumah. Dan pulang habis capek, kita harus beres-beres rumah, nyuci apa dan sebagainya. Ya sama aja sih, kalau menjahit juga ya begitu. Kalau menjahit memang sih, kalau udah pegang jahitan gak kemana-mana, kadang-kadang rumah berantakan gak karu-karuan. Karena menjahit itu pekerjaannya non-stop. Kalau kita ikutin,
itu bisa 24 jam nggak tidur kalau pas lagi kerjaan banyak. Dan ada yang bilang sih kalau di grup itu, seorang penjahit itu selalu pusing. Pusing kerjaan banyak, diuber-uber sama orang. Kalau lagi pas sepi, pusing juga, nggak ada pemasukan. Ya itulah penyakit manusia. Ya karena manusia itu nggak ada yang sempurna ya. Dikasih kerjaan, pusing. Nggak punya kerjaan, pusing. Seperti lagunya Rhoma Irama. Jadi stres. Banyak kerja stres, banyak nganggur juga stres. Ya itulah manusia. Sekian cerita dari saya Budak Katung. Ceritanya ngalor ngidul nggak jelas, nggak bermanfaat. Ya sekedar cerita aja, berbagi cerita. Mengisi kekosongan video saya. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe video saya ya, YouTube saya. Bantu share-nya, bantu subscribe-nya, bantu like-nya, dan minta doanya dari teman semua. Semoga nanti lolos monetisasi ya. Karena YouTube saya ini gagal monetisasi. Sekian video dari saya Budak Katung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.